Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat IKM yang telah bergabung dalam acara Creative Talk Online Sosialisasi Program Kreatif Bisnis Inkubator 2026. Kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakilkan yang telah hadir dan berkenan untuk bergabung bersama kami pada kesempatan siang hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu bagaimana sebuah produk tidak hanya menarik perhatian konsumen, namun mampu bertahan dan memenangkan persaingan pasar. Hal itu membutuhkan strategi yang tepat agar usaha dapat terus tumbuh, berkembang, dan memiliki daya saing. Telah hadir bersama kita pada siang hari ini narasumber yang akan menemani kita dalam berbagi ilmu dan sharing pengalamannya. Baik, halo, selamat siang Mbak Isti dan Mbak Tita. Senang sekali nih kita bisa kehadiran dua narasumber yang inspiratif pada siang hari ini. Kita berkenalan dulu yuk ke Mbak Isti. Mbak Isti Budi Setiawati atau yang akrab disapa dengan Mbak Isti merupakan fakulty member di Universitas Ari Ginanjar. Selamat siang Mbak Isti. Selamat siang, Mbak Laras. Halo, apa kabar? Ketemu lagi sama Tita. Halo Tita, apa Halo, kabar? selamat siang Mbak Laras. Halo Tapi pasti Bu Isti. Kita reunian di sini ternyata. Iya, kamu pasti tetap sobat-sobat dipanggil IKM ibu, nih pada panggil aku Mbak. nanya Oh ya iya, Mbak ya. maaf Mbak Isti. Tadi kenapa nih di bumper kok Mas Kelly terus tiba-tiba sekarang Mbak Isti nanti kita jelaskan kenapa kita Ya. berganti hari ini ya. Oke. Next kita ke Mbak Tita nih. Hari ini kita juga tidak ketinggalan juga, tidak kalah inspiratif juga. Hari ini kita juga ditemani oleh salah satu alumni CBI tahun 2019. Ada Mbak Tita Sabrina. Beliau merupakan founder dari brand Robby. Selamat siang Mbak Tita, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak Laras. Maaf tadi saya nyela waktu Mbak Isti yang berkenalan gitu. Ya, semuanya salam kenal. Saya Tita, salah satu co-founder dari Robris dan salah satu peserta program BCI tahun 2019. Oke, baik, sobat-sobat IKM pada siang hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang winning strategi untuk IKM Fashion dan Kria dari produk biasa menjadi produk yang berdaya saing. Jadi untuk hari ini kita konsepnya kita ngobrol-ngobrol santai aja nih, sobat-sobat IKM, Mbak Isti dan Mbak Tita. Nanti kalau sobat-sobat IKM ada pertanyaan, bisa langsung tulis dulu di kolom chat. Nanti pada sesi tanya jawab kita akan izinkan untuk sobat-sobat IKM langsung bertanya kepada narasumber kita. Oke, pada siang hari ini kita move dulu nih ke Mbak Isti. Mbak Isti, menurut Mbak Isti, mengapa sih banyak usaha yang memiliki produk bagus, namun justru sulit berkembang? Dan seberapa penting sih strategic planning bagi pelaku IKM? Oke, kita satu-satu dulu nih, Mbak Laras. Produknya bagus, kata siapa dulu? Itu dulu nih. Kata ownernya sih biasanya. Kalau Oke. misalkan kita kayak, Mbak, produk saya bagus nih, Nah, bisa made to order, cepat segala macem. nah, Nah, gimana tuh? itu tuh apa namanya itu masuk nomor satu. Jadi pertanyaannya, jadi ketika Mbak Laras tanya, saya tanya lagi nih, oh kenapa produknya bagus kok tapi nggak bisa berkembang? Dan saya tanya dulu, produk bagus katanya siapa? Satu. Kedua, em, nggak bisa berkembang ini dari definisi mana nih? Nah, kemudian sepenting apa strategik? Nanti mungkin Mbak Tita bisa cerita ya, karena kita juga banyak cerita-cerita ya Mbak Tita ya tentang bagaimana kemudian ini Robris berkembang, manuver sana sini, nggak pernah kepikiran dapat investor, awalnya pengen begini jadi produksi ini gitu. Nah, itu dulu yang perlu kita ajakin ketika kita bicara.
kenapa strategic planning itu penting dan kenapa akhirnya berdaya saing itu kok susah-susah gampang gitu ya. Yang pertama, ketika kita bilang barang bagus itu akan sangat terkait dengan yang namanya standar produksi atau standar produk. Bagus kata siapa, seperti apa. Dan ketika kemudian IKM-nya frustasi gitu ya, kenapa bisnis saya tidak berkembang? Saya tanya dulu, berkembang seperti apa? Saya yakin Robris itu sampai sekarang juga kalau dibandingin sama usaha-usaha furniture lainnya, mungkin tidak sebesar itu. Pegang omongan saya. Tetapi, kenapa akhirnya Robris merasa berkembang? Karena memang marketnya dari awal niche banget. Marketnya niche banget. Orang yang peduli IKM, orang yang peduli recycle, segala rupa gitu ya. Nah, berapa persen sih di Indonesia? Itu penting sekali. Makanya nyambung lagi tadi berdaya saing. Daya saing mau saingan di mana? Itu sih Mbak Laras. Nah, nyambung nih ke yang statement ketiga. Kenapa strategic planning itu penting? Dari mulai kita berbisnis, itu kemudian kita sudah tahu produk ini nih sebenarnya akan disukai market banyak atau memang marketnya dikit. Kalau secara teori itu ada namanya blue ocean sama red ocean. Kayaknya semua orang udah pada tahu ya. Nah, ketika kita berbicara blue ocean, bayangin ikan tuna itu nggak bisa Mbak Laras hidup di laut yang di atas gitu untuk si red ocean ini. Ya makanya ikan tuna itu jarang banget, tapi sekali nangkep itu gede banget ikannya. Begitu juga ikan salmon. Tetapi kalau kita bicara mungkin ikan pari gitu ya, yang di atas dia kecil dia banyak. Jadi apakah berkembang? Berkembang luas apa laut seluas itu. Tapi yang namanya ikan salmon dan ikan tuna tidak bisa hidup di semua level laut gitu. Jadi saya kaitkan lagi yang ketiga ya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa sih bisnis itu menjadi sebuah bisnis barangnya bagus tapi kenapa nggak berkembang? Bentar saya balikin lagi. Bagus kata siapa? Nggak berkembang menurut siapa? Nah, yang kedua adalah apakah strategic planning itu penting? Penting. Yang di mana kita harus memposisikan diri kita dan kita tahu diri ini marketnya seperti apa. Contoh gampang, kebetulan saya juga punya bisnis lagi nih sekarang sama si Dina tentang makanan dan itu spesifik banget dengan harga yang hampir 20.000, kita aja bingung mau jual kemana. Tetapi ketika saya tahu bahwa ini marketnya bukan yang di sebelah sini, marketnya di sini, saya merasa produk itu tetap berkembang gitu loh Mbak Laras. Jadi itu kaitannya dengan strategic planning. Jadi strategic planning itu adalah secara tidak langsung mengetahui produk kita apa, mengetahui market itu apa, terus kita merge-kan. Makanya namanya produk market fit. Nah, nanti Mbak Tita mungkin bisa lebih menjelaskan. Gitu, Mbak Laras. Oke, baik Mbak Isti. Berarti menarik sekali ya Mbak ya untuk strategic planning ini sebenarnya kita harus tahu juga nih berkembangnya mau ke arah mana dan rencana yang tepat untuk bisnis kita buat berkembang itu seperti apa. Kita harus tahu juga dulu ya dari awal. Oke, kita move ke Mbak Tita. Kalau menurut pengalaman Mbak Tita nih, Mbak Tita apakah pernah merasakan pada saat membangun Robris ada kendala-kendala atau tantangan nih Mbak? Dan menurut Mbak Tita lebih sulit buat produknya atau menentukan arah bisnisnya? Nah, terima kasih Mbak Laras untuk pertanyaannya. Nanti mungkin kalau secara teori Mbak Isti lebih jago gitu ya. Jadi saya sharing aja berdasarkan pengalaman. Dan Mbak Isti ini salah satu apa ya saksi hidup gitu, saksi hidup Robris dari awal gitu. Karena Mbak Isti ini salah satu apa namanya mentor kami gitu di Robris. Jadi memang awal-awal gitu ya, awal-awal Robris ini eh, concernnya atau startnya itu kan dari eh, tentang masalah lingkungan gitu. Terus dari salah satu founder founder utama kami gitu, Mbak Syukriatuni Amah yang apa namanya dari background desain produk dan bisa membuat produk gitu. Jadi kita tuh start dari oh iya kita bisa buat produk gitu, produk recycle seperti ini gitu. Nah, sebenarnya Robris kan tadi ya dari tahun 2015 terus saya baru bergabung tahun 2018. Nah, 2018 nih oke, kita mulai lagi gitu, Robris dengan yang seperti ini. Lalu saya tuh selalu bertanya-tanya gitu sama founder satunya atau Mbak Niam gitu. Kayak, oke, Robris ini kita buat recycle nih, recycle material, furniture, tapi apa gitu? Maksudnya tuh kayak pasarnya tuh kemana gitu. Terus kayak arah bisnisnya tuh kemana gitu. Jadi apa namanya?
buat produk itu mungkin ya beberapa orang bisa gitu, tapi justru yang lebih lebih menantang tuh adalah memastikan arah bisnisnya tuh kemana. Karena pada akhirnya tuh produk justru yang ngikutin arah bisnisnya kemana gitu. Di awal-awal tuh bahkan Robris kita sempat bikin 3D filamen gitu. Jadi 3D printing filamen. Kan jadi karena kita pikir tuh yang penting ini berdampak nih gitu. Berdampak kita bisa recycle plastik terserah lah mau jadi apa gitu. Filamen 3D print gitu sempat gagal. Terus kita juga sempat pernah bikin jewelry gitu, aksesoris gitu. Terus bikin ada aksesoris tas gitu. Terus furniture juga jalan gitu. Jadi emang palu gada semua gitu. Tapi kan setiap proses itu tadi model bisnisnya beda, customernya beda gitu kan. Sampai brandingnya pun beda gitu. Akhirnya dari diskusi-diskusi kita tuh sebenarnya dari awal sudah ada nih, oke kita mau marketnya lebih ke hotel gitu, arsitek atau interior kayak gitu. Cuman arsitek yang mana, interior yang mana gitu, yang seperti apa itu harus didetailin lagi kayak gitu sih Mbak Laras. Jadi memang eh, tantangannya tuh tadi lebih menentukan arahnya karena arah tuh semuanya model bisnis, produk gitu akan ikut ke eh, tadi arah bisnisnya mau kemana. Oke, berarti dari brand Robri sendiri itu nggak langsung ketemu gitu ya Mbak ya? Berarti kita menyelami pasar terlebih dahulu, baru kita menyesuaikan pasarnya dan menentukan arah brandnya ini mau kemana. Seperti itu ya Mbak ya? Ya, betul. Oke. Oke. Kalau tadi kita sudah berbicara bagaimana pentingnya strategi. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu bagaimana cara menyusun strategi planning tersebut. Menurut Mbak Isti kan sebagai salah satu mentor CBI nih yang telah mendampingi banyak sekali IKM. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan sebelum IKM ini menentukan strategi bisnisnya, Mbak? Oke, oh ya bener sih. Strategi itu kita harus ngapain dulu. Nah, oke, ini sebenarnya mirip-mirip sama ketika kita bicara diri sendiri ya. Em, sebelum kita berstrategi, berarti kita harus tahu apa dulu. Sebenarnya cuma tiga sih. Kita tahu kita siapa, potensi kita apa, kita tahu maunya kita apa, kemudian kita tahu apa yang kita punya. Beda ya. Kalau kita tahu nih kita di Kantita, pokoknya saya pengennya sesuatu yang hijau gitu. Itu atau recycle, bener nggak? Bener nggak Tita tadi ya gitu tadi kan. Terus saya bilang kayak, oh ya udah oke, Tita udah tahu nih maunya Tita apa. Kalau nggak salah Tita waktu itu desain di ITS ya. ITS apa Unair ya? eh saya manajemennya, ya Heeh. ITS benar. Founder ITS kan satunya benar ya ya Tita. di desain Iya. produk itu. Unair. Jadi saya kebalik-balik sama Niam nih. Jadi Iya. jadi ada yang anak desain, ada yang anak manajemen, ada yang anak ITS, ada yang anak Unair nih. Saya kebalik-balik terus nih. Jadi eh, tahu dulu mereka ini siapa. Nah, setelah mereka tahu siapa, mereka tahu mereka punya apa buat di bisnis ini. Nah, baru, oh sorry, mereka tahu mereka ini siapa, punya apa. Nah, kemudian mereka tahu mereka mau apa. Nah, itu tuh nanti kalau udah ketemu tuh, baru Mbak Laras. Maka tadi saya sangat menggarisbawahi sekali yang namanya apa, produk market fit. Kalau nggak fit, bingung nanti semua. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu, nanti ada yang namanya berstrategi nih baru nih gitu. Makanya saya bilang contoh paling gampang gini deh. Kalau kita bicara koper gitu atau apa ya karena ada fashion gitu ya. Misalkan koper gitu. Ketika kita bicara kopernya mereknya adalah American Tourister gitu. Ini akan sangat berbeda dengan kopernya yang mereknya misalkan Longchamp atau ketika kita bicara em, kopernya mereknya Louis Vuitton gitu-gitu loh. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Nah, itu kita harus tahu dulu kita punya apa, kita pengen apa, dan apa nih yang modal kita nih gitu. Kita siapa, kita punya modal apa. Modal tuh nggak harus ini ya, nggak harus uang terus. Nah, ini Mbak Tita juga nanti bisa cerita bahwa ternyata Bu, saya nggak bilang tanpa modal ya. Kita akhirnya kalau modal itu bisa dapat dari mana aja, asal kita udah tahu siapa kita mau apa gitu, dan kita tuh udah punya apa nih untuk menuju ke sana. Itu penting banget sih, Mbak Laras, kalau buat saya. Nah, ini dia. Keluar juga nih slide-nya akhirnya. Bener ini. Bener banget. Ini adalah slide jagoannya kalau sesi pertama di CBI ya, dibikin sadar-sadar dulu gitu ya. Bener nggak Mbak Tita ingat? Nah, baru tuh Ya, benar-benar masukin. banget. Gitu Mbak Laras.
Baik, berarti ini tuh semua dimulai dari visi misi dari brand, kita harus mengenali pasar dan memahami kondisi usaha terlebih dahulu untuk menentukan strategi planning ya, Mbak ya. Betul, tapi kadang, ini saya mau meluruskan ya, ketika kita bicara visi misi, em, nah ini karena tadi Mbak Tita bilang, oh ya Mbak Isi teori segala rupa. Kadang kita tuh nggak bisa lihat antara teori sama kenyataannya. Kadang visi misi itu kita memang diajarkan bermimpi besar gitu. Nah masalahnya, akhirnya kemudian ketemu nih analisis eksternal sama internal. Kalau saya internal dulu mungkin. Baru kemudian kita lihat eksternal. Tapi kalau kita berdasar bekerja atau membuat produk berdasarkan permintaan pasar, maka eksternal dulu baru internal kita punya apa. Gitu sih Mbak Laras. Jadi ketika kita bicara visi, misi, tujuan dan sasaran, saya setuju sekali visi visi itu dimulai dari mimpi, tapi ketika misi mulai turun ke bawah, ketika tujuan mulai turun ke bawah, sasaran terjun ke bawah. Jadi bisa saja kita bikin visinya untuk 20 tahun mendatang, it's okay. Tapi kemudian bagaimana kita mendudukan itu ke 20 tahun sebelumnya ini nih ketika kita mulai sekarang. Nah, kadang tuh eh, apa memang banyak IKM yang belum sampai sana berpikirnya 20 tahun lagi saya mau apa, bagaimana caranya nurunin. Maka kadang ketika kita berbicara materi visi misi VMTS ini, kita sangat hati-hati sekali. Em, Makanya kalau masuk CBI itu harus yang berbisnis sudah sekian tahun gitu ya, biar tahu nih gitu bahwa ya balik lagi ya, hidup itu tidak seindah para apa namanya Tidak kata-kata seindah indah para drakor, motivator. Mbak. Ya hidup itu tidak seindah drakor gitu ya Tidak atau seindah drakor. Bisnis juga tidak iya dan seindah pria-pria drakor. itu tidak sesempurna jongkok ternyata ya. Ya, Nah gitu. sorry. Oke, kita intermezzo Ya, dulu nih Mbak Isti, Mbak Tita. Sudah hadir Ya, dulu nih bersama kita ada Desa Binaan Gampong Lok Masjid Bungong Jumpo. Selamat datang, ada Bapak atau Ibu Sajuri dari Disperindak Provinsi Jatim. Terima kasih Bapak sudah hadir. Ada Ibu Gina dari Indak Aceh. Dan ada Ibu Yeni dari Disperindak Sumsel. Terima kasih banyak Ibu. Dan ada tenan kita juga nih Mbak sudah hadir. Ada Mas Maliki. Hai Amira. Halo, selamat siang Mas. Imam, kita stay tune dulu nih kita di Creative Talk Show online pada siang hari ini. Oke. Berarti kalau misal dibilang kita harus tahu internal dari usaha kita dulu ya Mbak ya. Oke, kita next ke Mbak Tita. Mbak Tita, aku boleh tanya nggak sih, sebenarnya kalau brand Robris sendiri, bagaimana sih akhirnya menemukan identitas brand yang kuat hingga dikenal sampai sekarang? maaf. Halo adik. Ah, jadi Mbak, perjalanannya kami tuh panjang ya gitu. Jadi kan tadi ya saya start lagi sama Mbak Niam itu dari tahun 2018, 2019 tadi kami ikut BCI gitu. Dan 2019 tuh kami juga mulai trial error gitu. Error sampai ke 2020 gitu. Karena 2020 ini tadi masih ada ikut mentoring ya gitu. Jadi mentoringnya itu 2019 akhir tuh program, 2020 tuh di mentoring gitu. Jadi ya tadi kita sempat apa trial error untuk berbagai produk, terus didefinkan ulang kita bisanya apa, terus respon pasar seperti apa gitu. Jadi 2020 tuh eh, kami sudah mulai ikut apa namanya sering pameran gitu. Jadi ada fasilitas-fasilitas pameran dari pemerintah gitu. Nah, dari sana kami yang base di Surabaya tuh mulai pameran di Jakarta. Nah, waktu di Jakarta tuh banyak banget ternyata feedback-feedback positif gitu. Kayak misal kalau kita tuh buat jewelry nanti itu akan cepat lagi jadi sampah gitu. Jadi buat sesuatu produk yang masih sejalan sama value. Jadi dia apa namanya tahan lama gitu untuk barangnya gitu. Makanya itu kita akhirnya oke kita memutuskan untuk fokusnya tuh di satu aja gitu di dua si furniture sama material kayak gitu sih Mbak. Jadi memang itu pun setelah kita furniture sama material ada mentoring nih sama Mbak Isti. Mbak Isti tetap nanya nih menurutku Progress itu tetap gak jelas gitu. Kamu bilang furniture sama material, tapi kalau di Informa itu tuh apa sectionnya gitu. Jadi kayak kamu masuk ke Informa itu Robris ada di section apa. Nah itu kayak kita akhirnya berpikir lagi ternyata
untuk memastikan arah bisnis tuh tadi ya memang ada eksternal, internal, tapi memang harus spesifik itu juga gitu. Harus tahu marketnya tuh apa, mereka butuhnya apa, kayak gitu. Gitu sih Mbak Laras. Jadi akhirnya ya tadi kita memutuskan untuk produknya ini gitu. Jadi utamanya di material, terus turunan dari material itu di produknya. Oke, berarti kemarin pas pendampingan CBI itu sedetail itu dan sedalam itu ya, Mbak Tita ya. Para mentor ini langsung untuk nanyain untuk brand Mbak Tita ini mau ke arah mana. Oke. Oke, Sobat IKM itu mungkin banyak yang bertanya nih, kalau produknya kita mirip dengan kompetitor atau ada produk yang sejenis, itu bagaimana sih agar produk tersebut dapat dipilih oleh konsumen? Produk kita itu tetap dipilih oleh konsumen. Kita mau tanya ke Mbak Isti dulu nih. Menurut Mbak Isti, bagaimana sih cara menentukan competitive advantage atau keunggulan bersaing bagi IKM yang sumber dayanya masih terbatas? Oke, ini pertanyaannya menarik banget nih, karena saya sendiri juga lagi ngalamin Mbak Laras. Jadi em, saya cerita dulu ya. Jadi saya punya produk, ada salah satu namanya Fruity Fresh gitu. Kemudian si Dina take over itu dari sebuah perusahaan, kita take over sekitar 40% bisnisnya, dan si Dina tuh ketimpaan nih buat mengelola bisnis ini gitu. Tadi ya pertanyaannya nih, mulainya dari mana gitu ya? Tadi pertanyaannya ulang coba Mbak Laras, kalimat pastinya. Pertanyaannya itu bagaimana cara menentukan keunggulan bersaing nih Mbak, Nah, biar kan. produk kita tetap dipilih oleh konsumen. Ya, Oleh tapi modalnya nggak ada nih, modalnya sangat iya, terbatas gitu kasarnya kan. Nah, modal sama nih terbatas, saya juga. SDM terbatas gitu Mbak. Nah, jadi kita juga lagi berpikir, akhirnya kami memang selalu bermulai dari mimpi tadi yang Mbak Tita bilang. Kita bermulai dari hal yang kecil yang bisa kita pegang yang nggak akan bisa berubah. Contoh, kalau Fruity Fest itu kami ngotot dia harus buah doang, nggak boleh ada apapun, dan buahnya tropical. Kita mimpi misalkan nanti tahun ketiga kami mau ekspor lagi. Kemarin sempat ekspor terus nggak ekspor kan karena perpindahan ini. Nah, em, kita tahu bahwa 3 tahun itu nggak mungkin Mbak Laras, ternyata begitu lihat larinya kita. Akhirnya kami menyesuaikan. Jadi keterbatasan itu kita menyesuaikan dengan si mimpinya tadi, si strategik tadi. Tapi yang kita tahu adalah kita tidak akan bernegosiasi dengan kualitas produk, dan kita tidak akan bernegosiasi dengan bahan baku produk. Itu dulu nih. Berarti kalau ditanya apakah kami akan bernegosiasi dengan profit perusahaan, sayangnya iya. Apakah kami akan bernegosiasi dengan produk ini mungkin tidak akan memiliki izin HACCP dulu? Iya Mbak Laras gitu. Jadi eh, di kita tuh kenapa harus internal dulu? Makanya ketika Mbak Tita cerita, yang saya gojlok mereka dulu. Maunya apa? Maunya apa? Karena saya percaya setiap bisnis kecil itu, IKM itu dimulainya dari mimpi ownernya pasti. Gitu. Tadi ada ada Mas Maliki ya dari Hai Amira gitu. Itu juga saya selalu tanya, kamu maunya apa gitu. Nah, kenapa? Karena seringkali bisnis IKM ini akhirnya dia goyang karena kita sering banget ngikutin maunya pasar, tapi modalnya kecil. Nah, itu saya selalu bilang ini nih adalah pilihan. Kalau mau ngikutin maunya pasar, kita akan bersaing dengan banyak, modalnya jangan putus. Modal apapun ya, entah duit, entah orang, kalau bisa kita outsource segala rupa gitu. Kemarin tuh Lobby sempat mau kayak gitu, ternyata nggak bisa karena memang mereka nih saya bilang ngeyel-ngeyel semua gitu. Pengennya harusnya kayak gini Mbak, pengennya pokoknya pakai tutup PT gitu kan, nggak bisa. Ya udah kalau gitu negosiasilah kamu dengan kualitas kamu, majunya pelan-pelan ya. Nah, begitu mereka sudah ajak, baru dibilang, udah nih kayaknya saatnya ada orang lain masuk. Nah, komprominya sama apa? Ego. Tanya deh nanti sama Mbak Tita. Yang dikompromi apa? Ego. Kan nggak punya duit, investor masuk, udah ngikutin maunya investor. Nah, nyari investornya juga setengah mati gitu Mbak Laras. Jadi ketika ditanya gimana caranya biar tetap bisa berkembang dengan keterbatasan yang ada, sadari keterbatasan kamu, kamu harus nego di situ. Nah, yang paling besar buat IKM ini biasanya negonya adalah nego duit sama nego ego. Nah, silakan tanya Mbak Tita nih. Karena nego terbesar itu biasanya kalau di IKM itu ego. Gitu Mbak Laras kira-kira. Oke, mungkin kita sapa-sapa lagi nih, baru ada yang bergabung, ada dari Ibu Sekre.
Dekra Nasda Aceh Tengah. Selamat siang Ibu Sri Rahmawati. Selamat datang Ibu. Dan ada tenan kita juga nih Mbak yang baru bergabung. Ada Mbak Vicky Ananda. Halo Mbak Vicky Ananda. Selamat siang. Oke, kita lanjut lagi nih. Mbak Tita, melanjutkan pertanyaan untuk Mbak Isti tadi. Apa sih yang menjadi pembeda Robris dibandingkan brand lain, Mbak? Ya, jadi eh, tadi ya Robris itu kan selama perjalanan juga sudah mulai banyak gitu ya kompetitor gitu yang mulai bikin nih sama kayak Robris gitu. Nah tadi benar banget yang Mbak Isti itu bilang gitu. Kita tuh fokusnya tuh di internal kita gitu sama eh, di customer kita. Sebenarnya customer kita tuh pasti kasih apa ya kasih feedback gitu. Apalagi tadi ya market kita tuh niche. Terus customer kita tuh termasuk beberapa tuh loyal gitu. Jadi kayak dari tahun mereka tuh nemenin dari produk kita yang jelek sampai bagus gitu. Tapi mereka juga at the same time mereka nyurcuring kita gitu kayak ini reject gitu. Jadi kita sampai pernah tahun 2020 apa ya itu mau sewa pabrik kan. Kita nggak punya uang nih, tapi kita tetap nekat sewa. Terus akhirnya kita alhamdulillah dapat pesanan dari Inggris waktu itu bisa kirim gitu kan. Terus dapat uangnya untuk sewa. Ternyata di tengah jalan mereka reject gitu sama quality gitu. Nah, jadi banyak banget di perjalanan tuh yang kita belajar akhirnya oke, kita fokus sama yang kita bisa, fokus sama customer maunya apa. Dari situ tuh akhirnya jadi kelebihan kita sendiri gitu. Jadi kalau kayak dari Robris itu kita bisa bilang kayak kualitas sama konsistensi gitu. Karena tadi ya pricing kita tuh termasuk yang agak high end gitu. Jadi mereka tuh walaupun recycle mereka tuh juga punya ekspektasi harus bagus lah gitu sesuai dengan harga kayak gitu. Jadi kita bener-bener kayak tadi muter otak juga gitu. Ada yang dinegoin apa namanya nggak bisa nih kita apa namanya kita bener-bener kita juga akhirnya nyurcuring eh, supplier kita gitu. Jadi supplier kita tuh mereka kan biasanya ngambil sampah ya sudah sampah dicuci seadanya dan sebagainya. Kita juga edukasi ke mereka bahwa kualitas yang kita mau itu sekian, harus kayak gini, harus bersihnya seperti ini, terpilahnya seperti ini, kayak gitu. Itu juga untuk menjaga quality sama konsisten gitu. Terus selanjutnya kami bisa bilang kayak pattern-pattern gitu yang kami produksi itu sudah well design dan dipikirkan secara matang tadi ya sesuai dari permintaan customer tuh sukanya yang seperti apa gitu. Apakah kalau terlalu warna-warni campurannya pun komposisinya dan sebagainya itu juga dipikirkan. Terus habis gitu yang selanjutnya tuh kami pembedanya tuh dari service dan lead time gitu. Ini pun juga saya baru akhir-akhir ini ada eh, customer interview gitu. Jadi kami juga interview customer kami kayak apa nih yang bisa diperbaiki dari Robris gitu. Dan mereka kasih feedback itu mereka sudah oke gitu dari servisnya gitu dan lead time-nya juga gitu. Memang kami pun Robris kalau customer lama ya gitu itu justru mereka pun tahu gitu kalau Robris ini termasuk yang lama dulunya gitu. Jadi kayak pesannya lama, datangnya lama dan sebagainya gitu. Nah, dari situ kami belajar untuk memperbaiki diri, terus akhirnya jadi sekarang lead time kami bisa lebih cepat dari kayak penambahan kapasitas, quality dan sebagainya. Yang kayak gitu sih, Mbak Laras. Jadi tadi memang untuk kayak kelebihan perusahaan itu kita lihat dari diri kita sendiri sama feedback customer itu fokus di sana aja. Nanti kalau kita perbaiki diri baru nanti itu yang akan menjadi kelebihan dibanding kompetitor. Eh, dari aku sih gitu sih. Oke, Mbak Tita, terima kasih banyak. Oke, Mbak Isti, kalau misalkan nih ada 3 hal yang harus dilakukan, apa 3 hal yang bisa dilakukan oleh IKM supaya dia itu dapat membenahi usahanya agar memiliki fondasi strategi yang kuat? Kayak cuma bisa melakukan 3 hal Tiga. aja. Oke. Tiga. Pertama, saya akan self refleksi dulu. Jadi walaupun bisnisnya itu udah mulai, saya self refleksi, bukan bukan personality, personality kita apa gitu self reflection, enggak. Saya akan map dulu 3 hal tadi Mbak Laras. Saya punya apa? Saya itu dulu. Saya punya apa? Karena udah berbisnis kan. Oh, saya punya ini, produk saya ini. Dan yang kedua, saya cocokkan antara apa yang saya punya dan apa yang market mau. Kembali lagi ke produk market fit.
Baru ketiga, kalau bisa melakukan tiga hal, saya akan cari yang namanya kolaborator. Kalau saya ngomong IKM ya. Jadi tiga hal. Yang pertama, saya cari tahu dulu saya punya apa. Sekarang nih, jadi entah data penjualan, entah produk saya tuh apa benefitnya apa dibandingin produk lain seperti apapun. Dan yang kedua, saya cari itu, saya konfirmasi apa yang saya punya ini benar nggak market itu ngomong begitu, produk market fit. Biasanya dari yang kita halu nih, kita bilang kita punya lima, ternyata jangan-jangan eh, customer cuma lihat dua. Bisa jadi juga kita lihatnya dua, customer lihatnya empat, bisa jadi loh. Jadi itu yang akan saya lakukan. Saya mundur dulu, saya cek dulu. Kemudian yang ketiga adalah saya cari kolaborator. Kalau buat IKM ya, karena akhirnya saya sadar ketika saya sudah refleksi kan berarti saya udah mentok nih, saya susah banget naik gitu ya Mbak Laras. Saya akan cari kolaborator booster. Salah satunya mungkin ikut kelas CBI, dapat ilmu baru. Kalau buat saya, waktu itu makanya Mbak Tita walaupun udah manajemen, dia ikut lagi kelas gitu kan. Mungkin ada sesuatu yang saya nggak punya ketika saya pelajari gitu. Eh, Sebenarnya sama aja sih kayak yang dipelajari di kampus, tapi mungkin karena kita sekarang sudah punya masalah baru, jadi bertanya jadi lebih dalam. Atau saya cari ya simply kolaborator apapun, entah ikut program, entah ikut komunitas, entah ikut pendampingan-pendampingan yang ada gitu. Yang nggak berbayar ya, kalau nggak salah CBI kan juga nggak berbayar. Untung Gitu berarti Mbak Aras. CBI gratis tipis. Oke, berarti poin yang bisa kita ambil harus self-refleksi, konfirmasi ke market, dan kolaborasi. Dan hal itu juga yang sudah dilakukan Mbak Tita di brand Robris ya Mbak ya. Oke, Ya, mungkin benar. kita sudah di penghujung sesi diskusi nih. Mungkin dari Mbak Tita boleh nggak share pengalamannya pada saat ikut kelas CBI di tahun 2018 ya Mbak? 2019 ya Mbak ya? Ya, 2019. Eh, Pengalamannya pasti tadi ya gitu bisa dilihat dari diskusi obrolan saya dengan Mbak Isti gitu bahwa kelas CBI ini nggak cuma kayak oke kita kadang kan sering cari ilmu kelas gitu ya yang kayak cuma satu materi tentang HR katakan atau kelas tentang marketing dengan narasumber siapa gitu. Nah, kelas CBI ini lebih all rounder gitu. Jadi semuanya itu benar-benar diajarin gitu. Jadi dari HR, dari finance gitu, dari marketing, dari operation gitu. Yang mana tuh jadi eh, pemahaman kita tuh nggak sepotong-sepotong gitu, tapi semuanya gitu. Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua tuh mentornya memang praktisi gitu, kayak Mbak Isti gitu. Terus mentor kami juga ada Mas Sony juga gitu. Benar-benar praktisi dan menjalankan bisnis gitu. Karena beberapa itu ada yang mentor mungkin eh, apa ya secara ilmu oke gitu tapi memang belum praktisi gitu. Nah, kalau praktisi itu memang lebih tahu perasaan kami sebagai usaha gitu. Kayak tadi Mbak Isim melakukan sendiri gitu, memegang usaha sendiri. Jadi tahu perasaan kami, terus apa yang harus kami lakukan itu lebih detail dan akurat gitu. Dan lagi waktu Robris tadi ya dapat mentor Mas Oni, kami tuh di bidang yang sama gitu. Jadi sama-sama furniture. Jadi eh, sarannya itu bahkan bisa detail banget kayak mesin yang kami harusnya pakai, yang kayak gitu gitu. Jadi eh, benar-benar masuk gitu. Terus yang ketiga terakhir itu networking tadi, kolaborator. Jadi kolaborator tuh sesama teman IKM juga bisa gitu. Terus potensial investor juga bisa gitu. Jadi kalau alumni-alumni juga bisa gitu. Jadi membuka banyak pintu-pintu gitu untuk Oke. belajar. Baik, kalau mungkin dari sisi alumni kita sudah mendengarkan dari Mbak Tita. Kalau dari sisi mentor nih, menurut Mbak Isti, apa sih yang membuat program CBI dapat membantu IKM menjadi lebih siap bersaing dan naik kelas? Em, Sebenarnya simpel sih Mbak Laras, karena kadang mentor, orang selalu bilang mentor itu teoritis, apalah segala rupa gitu. Kebetulan karena saya pelaku bisnis juga, ketika saya jadi mentor, saya memposisikan diri sebagai kalau di komunikasi kita bilangnya the devil's advocate. Jadi kita pasti tahu nih, mentor itu adalah orang yang paling menyebalkan satu dunia, karena semua yang kita omongin akan dibantah, bukan dibantah, ditantang kembali. Yakin segala rupa. Nah, kebetulan karena mentor-mentor di CBI ini adalah basisnya akademisi gitu ya. Kami sudah terlatih melakukan itu gitu Mbak Laras. Jadi tujuan kami bukan untuk apa ya namanya
bukan merendahkan gitu atau malah apa mematahkan semangat, tapi malah kita pertajam nih dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi nanti kami tahu jawaban-jawaban dari KM sampai sini. Oh, oke, mereka ngehnya sampai sini, taunya sampai sini, naikin dikit yuk dengan pengetahuan mereka yang ada. Nah, itu sih yang bikin menarik kenapa akhirnya peran mentor ini ada. Jadi kami bisa memberikan saya bisa bilang ya kalau di CBI teori-teorinya sih sebenarnya sama-sama aja gitu, tapi konteks pendampingan itu konteks diskusi yang akhirnya kami tidak bisa menegosiasikan itu sih Mbak Laras, karena kami sadar di setiap IKM itu emang unik banget. Makanya nanti CBI ini, kelas ini tuh sebenarnya hanya untuk memberikan perspektif standar dulu. Sehingga nanti ketika kami bercerita, inget nggak waktu kelas ini tuh saya ngomong ini, maksudnya ini loh gitu. Nah, itu adalah ketika sesi pendampingan yang hampir setahun itu gitu. Nanti mungkin Mbak Tita bisa cerita lebih banyak. Saya pun di bisnis saya ini kan udah mentor nih di CBI. Saya tuh di bisnis saya nyari mentor lagi gitu. Jadi saya nyari mentor lagi untuk saya sama tim duduk bareng. Karena pasti yang namanya bisnis ada hal yang kita nggak pernah bisa lihat. Gitu Mbak Laras. Kayak mata kita cuma dua, bolak-balik saya butuh mata mentor itu buat ngelihat yang tidak bisa terlihat oleh saya. Kira-kira gitu Mbak Laras. Fungsinya mentor tuh itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Isti. Baik, sobat-sobat IKM, setelah kita menyimak pemaparan materi dan diskusi yang begitu menarik nih, tentunya banyak memberikan insight kepada IKM kita pada siang hari ini ya Mbak Isti, Mbak Tita. Kini kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Bagi sobat-sobat IKM yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung dengan narasumber, silakan menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom atau menggunakan fitur Raise Hand agar dapat bertanya langsung ke mentor-mentor CBI pada siang hari ini dan alumni kita. Oke, kalau dari eh, Instagram nih Mbak, tadi ada yang sempat tanya nih, strategi branding apa sih yang paling efektif dalam membangun kepercayaan pelanggan kalau bisnis kita itu masih baru? Mungkin ke Mbak Isti dulu nih. Strategi branding. Ini pasti adalah jawaban CBI dan Mbak Tita pasti udah ngeh. Kamu sampaikan sebenar-benarnya kualitas produk kamu tuh kayak apa. Jadi ketika strategi branding yang paling tepat itu adalah kita nggak pernah overclaim, satu. Dan yang kedua, kita tahu persis apa yang kita lakukan, dua. Dan yang ketiga, konsisten. Udah, itu aja tuh kalau di CBI. Saya pun juga sekarang lagi menjalani itu setengah mati juga sih Mbak Laras. Tapi tiga hal ini yang nanti akan kita godok. Nah, godok paling susah itu adalah mengetahui standar produk sendiri nih. Mbak Tita aja kemarin tuh setengah mati tuh. Ini Robri sebenarnya mau sampai level mana? Tadi makanya bilang kan, apakah PET saja, apakah kemudian kita mau ngambil dari pemulung misalkan, atau kita dari bank sampah, atau kita mau ngambil dari mana? Itu nanti nih menemukan standar produk kita. Itu jadi setengah mati Mbak Laras. Nah, kemudian baru tadi sampaikan sebenar-benarnya. Karena kalau kebetulan saya belajar komunikasi juga, message yang paling berhasil adalah ketika kita menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta, tidak overclaiming, dan jujur. Baru yang ketiga adalah konsisten. Udah itu aja. Makanya tadi saya bilang, bertumbuh itu beda-beda loh Mbak Laras. Saya sekarang dapat profit dari penjualan produk sebiji untung 2.000 saya udah happy. Padahal target saya untungnya 3.000 gitu. Kenapa? Karena kita mulai lagi dari nol. Jadi ketika saya bisa untung 2.000 kemudian untung 2.500 itu buat saya udah berkembang bisnisnya. Nah, makanya tadi saya dedekin lagi kata siapa dulu nih berkembang dari sisi mana gitu. Sama kayak kalau kita punya duit gitu ya. Jangan bandingin kita dengan orang yang jajannya 10 juta. Anggaplah kita jajan 1 juta. 10 juta, kalau dia bilang tumbuhnya 10%, itu tumbuh 10% 1 juta loh Mbak Laras. Tapi kalau dia bercerita bahwa kita bercerita kita untungnya 1 juta, kita bertumbuh 10% itu 100.000. Sehingga ketika saya bertumbuh 2 juta, saya akan merasa happy banget. Karena saya bisa bertumbuh dari 1 juta ke 2 juta. Makanya kita mesti menyamakan itu di dalam konteks strategi. Nah, ini yang suka IKM itu miss gitu, Mbak Laras. Karena kita selalu membandingkan nanti maunya ke sana saya benar tapi nggak bisa nurunin lagi tuh. Makanya ada VMTS tadi gitu Mbak Nat. Kira-kira. Tiga ya berarti tahu produknya, sampaikan dengan jujur, konsisten. Siap, Mbak Isti. Kalau misalkan dari Mbak Tita sendiri nih, kalau dari Mbak Tita gimana caranya tuh, Mbak?
Kalau dari saya sendiri memang benar tadi ya yang Mbak Isti bilang gitu. Itu yang Robris lakukan juga gitu. Konsisten, jujur gitu. Kita apa adanya, itu pondasinya. Dan selanjutnya next stepnya menurut saya gitu, biar tadi ya branding gitu terus bisa lebih unggul dari pesaing, itu memang secara itu diturunin jadi kayak service gitu sih Mbak gitu. Jadi kayak jadi tadi tiga itu yang menurut dari Mbak Isti itu prinsip gitu, sisanya tinggal dilakukan ke prakteknya gitu. Jadi kayak dari secara service gitu. Terus yang kedua juga apa ya, ada mungkin testimoni dari user gitu atau dari project-project sebelumnya gitu. Jadi kayak karena kita katakan tadi contohnya brand baru, orang tuh mungkin ada ketertarikan tapi mereka masih 50-50 gitu. Nah, dengan tadi ya testimoni secara langsung atau tidak langsung gitu atas kejujuran kita dan sebagainya, itu yang buat apa, calon-calon customer itu bisa trust ke kami gitu. Karena kan tadi yang dibangun di awal untuk branding di awal tuh lebih ke trust. Makanya harus sesuai tadi, sesuai fakta, konsistensi, apa yang misal saya bilang A, nanti misal warnanya tidak akan konsisten ya atau seperti apa, itu tetap A gitu. Jadi eh, mereka punya ekspektasi sesuai, kalau mereka punya ekspektasi sesuai, mereka puas gitu. Dari mereka puas, mereka bisa word of mouth, bisa gitu. Terus tadi juga jadi customer-customer yang sebelumnya ragu bisa mulai datang gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Tita. Mbak Tita, kalau nggak salah produknya Mbak Tita itu ada di Fore ya Mbak ya? Masih nggak tuh Mbak sampai sekarang? Oke, jadi Eh, masih Mbak, masih Alhamdulillah. ya Mbak ya. Oke, jadi sobat-sobat IKM nih kalau misalkan lagi ada yang nongkrong di Fore, itu salah satu produk dari Robris teman-teman. Jadi boleh nih nanti diikutin kiat-kiat dari Mbak Tita untuk mendapatkan customer loyal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara memastikan keunggulan usaha yang saya miliki dan bagaimana produknya itu benar-benar dianggap bernilai oleh pasar? Mungkin ke Mbak Isti dulu. Pertanyaan tadi gimana? Gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana memastikan keunggulan Ah, dari produk memastikan yang usaha kita miliki, keunggulan. Mbak, dan bagaimana agar Ah, ah. benar-benar dianggap memiliki nilai di pasar, Mbak? Kayak Nah, customer tuh ini kayak agak lama sih nih. Memang kalau di bisnis tuh secara teori ada yang namanya alpha test, beta test gitu. oh, Akhirnya saya bercerita dulu, akhirnya kenapa akhirnya kami memutuskan untuk mengambil Fruitifast ini waktu di Sidina gitu. Kami take over 40% sahamnya. Karena begitu kami lihat memang ini nggak ada. Dan kami yakin gitu. Nah, sayangnya ketika saya yakin, orang lain kan belum tentu yakin. Karena ternyata si bisnis ini ngejual bisnis ini ke Sidina, itu tuh ternyata dia dijualan dulu ke beberapa Mbak Laras. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa memastikan customer itu pasti menerima produk kita dan segala rupa, saya tidak bisa memastikan, sayangnya. Tetapi kita bisa melihat dengan menjejerkan, kalau di teori itu namanya ada POP dan POD. Gampangnya gini, kita tidak bisa tahu kita bedanya di mana kalau kita tidak tahu samanya di mana. Nah, makanya kemarin pas kita cerita tuh saya fokus ke Robis seingat saya ya. Jadi ketika Robis cerita, terus bedanya kamu sama yang bangku-bangku lain itu apa? Saya pasti nanyanya itu dulu. Berarti bangku plastik gitu aja, itu menyakitkan hati sih memang Mbak Laras. Nah, terus habis itu iya, apa bedanya sama em, bangku yang plastik yang biasa dijual gitu? Oh ya karena ini dari PET dari segala rupa. Oh akhirnya saya tahu, customer kamu bukan customer banyak, customer kamu sedikit sekali gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya, yang pertama kita memang yang harus pinter-pinter. Makanya kalau dari IKM simple nih kadang saya sesimpel daripada kita mikirin selera pasar gitu ya, terus kemudian tren pasar segala rupa gitu. Kalau mau mikirnya nggak usah kejauhan, kita lihat aja dulu. Misalkan kita cewek gitu ya, kita suka seragaman kalau mau kumpul-kumpul, perhatiin aja tuh orang-orang tipikal kita tuh suka warna apa. Kita bisa mulai dari warna loh. Bahkan warna saja bisa menjadi ciri khas kita. Jadi kalau di fashion itu kan itu ya, warna, material gitu ya. Ini lebih paham lah nih si orang praktisi ini nih lah gitu. Nah, itu juga yang sangat diperhatikan sama Robris. Karena saya ingat waktu ketika Robris cerita, Robris tuh frustrasi karena warnanya tidak bisa seragam. Saya bilang, lah kamu jualan produk yang
ini kamu jualan produk yang memang produknya adalah bekas tutup botol, lah malah yang aneh-aneh itu yang mesti kamu jual gitu ya. Kita ingat ya itu ceritanya Kria gitu. Nah, itu Mbak Laras. Nah, hal-hal itu yang memang harus bisa digali oleh IKM. Jadi kadang tidak semua kelemahan yang kita anggap ini adalah kelemahan, itu adalah kelemahan beneran. Contoh nih, saya punya ini barusan dikasih sama Ibu Iren gitu ya. Nah, em, begitu saya lihat kayak, oh kok orang pasti akan lihat gini doang ya, kok nggak seragam, nggak ajak, enggak, karena emang itu yang bikin unik. Ini namanya handicraft, namanya aja handicraft, tapi one of a kind, yang gitu-gitu tuh Mbak Laras. Jadi memang kita sebagai pemilik gitu atau founder itu harus itu yang kita punya dulu. Nah baru nanti kemudian diverifikasi ke orang-orang sekitarnya. Ada berapa orang ya yang bentukannya kayak gini gitu. Makanya akhirnya Robris mungkin lebih memutuskan B2B instead of B2C. Setengah mati pasti jual B2C itu gitu. Gitu Mbak Laras. Oke, baik. Terima kasih Mbak Isi. Berarti di sini tadi tuh udah banyak ada kata-kata market fit, POP, POD, dan strategic planning. Dan semua itu bisa didapatkan nanti kalau sobat-sobat IKM mengikuti program CBI 2026 ya Mbak. Itu ada di materi CBI 2026. Oke, terima kasih banyak Mbak Isti dan Mbak Tita. Pengalaman yang dibagikan hari ini sangat menunjukkan nih bahwa membangun bisnis yang berdaya saing tidak hanya membutuhkan produk yang baik, namun juga harus ada kemauan untuk terus belajar dan mendapatkan pendampingan serta membangun jejaring melalui ekosistem yang tepat. Sebelum kita menutup sesi hari ini, mungkin aku boleh minta closing statement singkat aja dari Mbak Tita atau Mbak Isti nih. Boleh dari Mbak Isti dulu? Closing statement aku tadi kan karena untuk apa sih tadi bersaing gitu ya. Aku Iya, akan betul. bilangnya bahwa ingat ya semua dimulai gini. Selalu ikuti kata hatimu, tapi selalu ingat untuk membawa otakmu bersamanya. Jadi biar selaras. Biar selaras. Ya, dia selaras tidak soalnya tidak boleh Tidak dilakukan juga seisti. tidak seisi. Oke, kalau dari Mbak Tita nih boleh closing statementnya Mbak. Kalau dari saya closing statementnya mungkin untuk para IKM yang mau mulai tapi kayak banyak overthinkingnya tadi ya kayak ini nanti gimana gitu. Pada akhirnya yang kami pengusaha dan manusia milik itu usahanya gitu. Jadi kayak tadi ya apa namanya. Oke, mungkin kita punya gambaran ideal di otak kita harusnya A, harusnya B, harusnya C, harusnya berkembang itu kita punya omset sekian miliar gitu contohnya. Nah, ternyata belum sampai ke sana gitu. Tapi tadi ada perubahan kecil dan kecil gitu. Yang kita fokuskan itu harusnya di usaha kita gitu. Usaha kita apa yang kita miliki, apa yang bisa kita usahakan gitu. Kayak gitu aja sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Isti dan Mbak Tita. Kita move ke selanjutnya. Kita mungkin bagikan dulu ya CBI program CBI 2026 itu seperti apa sih? Boleh teman-teman panitia dibantu share materinya? Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian dan sobat-sobat IKM, jadi untuk program CBI 2026 itu merupakan program pembinaan industri kecil menengah yang bertujuan untuk menanamkan pola pikir kewirausahaan melalui pembelajaran terstruktur yang meliputi pertama penyampaian materi, penugasan mandiri, evaluasi, serta business pitching. Di mana tujuan dari program tersebut untuk memperkuat kapasitas dan daya saing pelaku untuk naik kelas, memperluas pasar, serta mengembangkan bisnisnya yang berkelanjutan. Apa saja sih yang nantinya akan didapatkan oleh sobat-sobat IKM kalau misalkan mengikuti program CBI? Yang pertama, sobat-sobat IKM akan dapat menyusun ide bisnis dengan nilai tambah yang jelas. Yang kedua, peserta dapat mengelola bisnis dari sisi strategi pemasaran, produksi, produksi dan operasi, sumber daya manusia, serta keuangan. Peserta mampu menerapkan materi yang diberikan pada saat program, dan peserta mampu membuat rencana bisnis yang komprehensif. Di mana di akhir program, peserta mampu melakukan presentasi atau pitching di hadapan investor maupun stakeholder untuk dapat mampu meningkatkan omset, kapasitas produksi, naik kelas, dan menjadi mitra rantai pasok retailer atau industri menengah.
Untuk tahapan program sendiri akan ada dua tahapan, sobat-sobat IKM. Yang pertama ada kelas klasikal di tahun pertama yang akan dilaksanakan sebentar lagi nih di bulan Agustus, di akhir bulan Agustus, di mana metode pembelajarannya akan ada 4 metode pembelajaran. Yang pertama pemberian materi. Materinya ada manajemen strategi yang tadi sudah di-spill dikit nih sama Mbak Isti dan Mbak Tita. Ada BMC, Business Model Canvas, manajemen pemasaran, manajemen operasi, manajemen SDM dan hukum bisnis, serta manajemen keuangan. Boleh di next. Dan benefit apa aja sih nanti yang akan didapatkan sobat-sobat IKM kalau ikut program CBI? Yang pertama ada fasilitasi kelas nih. Program akan dilaksanakan secara hybrid, online dan offline. Akan mendapatkan biaya transportasi pulang pergi, akomodasi dan konsumsi selama program offline. Yang kedua memperluas jaringan. Dan ada pula peluang promosi serta akses pasar dan pendanaan. Persyaratan pesertanya apa aja sih? Jadi persyaratan peserta untuk mengikuti CBI 2026 yang pertama wajib berwarga negara Indonesia, usia maksimal 40 tahun, memiliki nomor induk berusaha, memiliki usaha fashion dan kria yang dimana aktif minimal 2 tahun, memiliki minimal 2 orang karyawan tetap, serta pendidikan diploma 3 semua jurusan. Oke, untuk saat ini sesi sosialisasi akan ditutup pada hari ini ya, penutupan untuk sosialisasi CBI dan nanti untuk pendaftaran akan ditutup tanggal 17 Agustus. Jadi sobat-sobat IKM jangan lupa untuk daftar. Kelas online akan dimulai pada tanggal 24 Agustus dan kelas offline akan dimulai 14 September. Oke, untuk mentor-mentor yang akan menemani sobat-sobat IKM nanti ada Mas Muhammad Setiawan Kusmulyono, ada Mbak Isti tentunya, ada Pak Sony, Pak Irman, Mbak Flo, dan Mbak Syana. Serta nanti akan ada mentor praktisi juga dari Ibu Dian Ono, Ibu Nunik, dan Pak Fajar. Dan nanti juga akan kedatangan oleh mitra retailer pada saat bisnis pitching, ada Mr. DIY dan Keranjang Bali. Oke, jangan lupa Sobat IKM untuk daftarkan Sobat-Sobat IKM di program CBI 2026. Kita yuk bergabung bersama keluarga CBI 2026. Oke. Buat Sobat-Sobat IKM, pendaftaran sudah dibuka pada tanggal 20 Juli dan akan ditutup pada tanggal 17 Agustus 2026. Buat Sobat IKM yang siap untuk bersaing dan scaling up bisnis, jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjadi keluarga besar CBI 2026. Yeay. Baik, terima kasih banyak Mbak Isti dan Mbak Tita untuk waktunya dan kehadirannya pada siang hari ini. Kita sudah masuk ke jam makan siang nih, udah lewat bahkan 2 menit. Buat sobat-sobat IKM yang masih penasaran sama kriteria peserta, benefit, ataupun cara daftarnya, bisa langsung call-call aja nih kita di WhatsApp di 085 111 1768 atau bisa DM ke Instagram kami di @cbi.bpifk atau @bcicofficial. Oke, yuk bergabung di Creative Business Incubator. Terima kasih banyak Mbak Isti. Saya Laras pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh Terima iya, kasih Mbak Laras, Mbak Mbak Istri, Isti, dan Mbak semuanya. Tita, aku lupa untuk foto bersama kita. Boleh foto secuannya dulu nih, Deh, yuk. Oke, panitia boleh dibantu? Apakah sudah siap? nanti aku di tag ya. Boleh, Mbak Isti. Nanti Mbak Tita juga aku tag ya. Iya, kayak biasa Oke. kolaborator. Aku kolaborator. Oke, sudah siap teman-teman untuk screenshotnya? Cuan. Oke, pose cuan dulu di slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Ini kebetulan peserta kita hari ini banyak sekali, kita full house. Ada 100 peserta kurang lebih ya. Di slide kedua. Oke, slide ketiga. Oke, terima kasih banyak Mbak Isti, Mbak Tita, dan Terima Sobat kasih. IKN. Selamat Sama-sama. Terima kasih sehat kita kembali. semuanya. Selamat siang semua. Izin Selamat live ya. siang. Bye.
Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk dapat mengisi survei kepuasan masyarakat dan daftar hadir agar dapat mendapatkan sertifikat pada siang hari ini dan mendapatkan materi.